Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Anak-anakku sekalian, kembali lagi ke pelajaran tema. Ya, setelah kemarin kita sudah belajar matematika dan juga Al-Quran hadis, sekarang kita belajar tema. Sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita membaca doa supaya pemahaman kita diberikan kemudahan oleh Allah SWT dan kelancaran bagi kedua orang tua kita dan bagi kita yang sedang menuntut ilmu. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, anak-anakku sekalian, pelajaran kita kali ini itu tema 2, pembelajaran 3, subtema 2, halaman 69 sampai dengan halaman 73. Baik, mari sama-sama kita simak videonya berikut. Pada halaman 69, bisa kalian lihat ada sebuah bacaan, ada sebuah teks. Kalian disuruh membaca yang judulnya hiena adalah hewan paling pintar di dunia. Setelah kalian baca, kalian lanjut pada halaman 70. Nah, di situ ada sebuah kolom yang mana kolom tersebut sebuah pertanyaan yang terkait dengan judul hiena adalah hewan yang paling pintar di dunia. Itu tugas kalian yang pertama. Kemudian soal itu ada 3 kolom, 1, 2, ada 1, 2, dan 3. Ya, ini tugas kalian. Kemudian setelah membaca, setelah kalian mengerjakan kolom yang kosong tersebut yang terkait dengan hiena adalah hewan yang paling pintar. Kemudian di halaman 71 ada sebuah bacaan juga, ada teks ya. Yang pertama itu ada sebuah kamuflase. Nah, kamuflase itu adalah hewan ini menyesuaikan diri dengan kondisi tempat yang sesuai dengan tubuhnya. Misalnya belalang daun dan belalang sembah. Belalang sering hinggap pada daun yang menyesuaikan warna dan bentuk tubuhnya. Maka hewan itu bisa disebut dengan kamuflase. Ya, nanti kalau ada sebuah pertanyaan apa itu kamuflase, kalian bisa jawab. Ya. Hewan yang menyesuaikan diri dengan kondisi tempat yang sesuai dengan tubuhnya. Itu namanya kamuflase. Kemudian yang kedua ada mimikri. Mimikri itu contoh binatangnya yaitu bunglon. Ya. Bunglon menyesuaikan diri dengan mengubah warna kulitnya sesuai dengan tempatnya ia berada. Misalkan dia hinggap di kayu, maka dia berubah warnanya menjadi kayu. Kayu itu biasanya warnanya coklat ya, maka dia berubah menjadi coklat. Kalau dia hinggap di dedaunan, maka dia akan berubah menjadi warnanya hijau. Misalnya ketika bunglon berada di batang kayu, warna kulitnya berubah dari warna hijau menjadi kecoklatan dan kehitaman atau sebaliknya. Perubahan warna ini membuat bunglon mampu membaur dengan lingkungan sekitarnya. Itu namanya mimikri. Ada kamuflase, ada mimikri. Kemudian ada autotami atau melepas bagian tubuh. Contoh hewannya yaitu cicak. Ya, cicak itu biasanya untuk melindungi dirinya dan cicak dan kadal melepaskan ekornya. Nah, jadi autotomi ini namanya atau melepas bagian tubuhnya untuk melindungi diri. Ya, contohnya cicak, kemudian juga kadal. Ya, biasanya kalau cicak dan kadal itu melepaskan bagian ekornya. Dan cara ini disebut juga dengan autotomi atau ekor yang telah putus akan tumbuh lagi seperti biasa. Nah, jadi ini adalah cara mereka ya, cara binatang autotomi ini. Kemudian yang keempat ada menggulungkan diri. Contoh hewannya yaitu terenggiling. Terenggiling melakukan penyesuaian diri dengan menggulungkan tubuhnya, membentuk spiral. Nah, cara ini dilakukan untuk melindungi diri dari serangan musuh.
contoh hewan lain yang menggulungkan diri adalah hewan lipan. Nah, ini. Sekarang, ayo cari tahu bagaimana hewan berikut menyesuaikan diri. Ada sebuah tugas untuk kalian setelah kita tahu kamuflase, yaitu contoh hewannya adalah belalang sembah. Kemudian 2 ada mimikri, yaitu bunglon. Kemudian yang ketiga ada autotomi atau melepas bagian tubuhnya, yaitu contohnya hewan. Nah, kemudian ada yang keempat ada menggulungkan diri, yaitu terenggiling. Nah, terenggiling ini melakukan penyesuaian diri dengan menggulungkan tubuhnya. Nah, sekarang ada cumi-cumi dan juga ada walang sangit dan juga ada siput. Nah, kalian cari tahu bagaimana hewan tersebut menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitarnya. Ya, boleh kalian baca-baca buku, boleh juga searching di Google, nggak apa-apa. Ya, yang penting kalian paham, ya. Yang penting kalian paham dan juga kalian mengerjakan tugasnya. Nah, jadi tugasnya ada 2, ya. Yang pertama tugasnya halaman 69 dan halaman 70, kalian baca dulu teksnya. Kemudian ada 3 kolom kosong, dan juga pertanyaan yang terkait dengan judul tersebut, judul bacaan teks tersebut. Kalian isi, itu yang pertama tugasnya. Yang kedua, di bawahnya lagi ada sebuah gambar dan bacaan teks. Ya, ada kamuflase, mimikri, autotomi, dan juga menggulungkan diri. Nah, sekarang ada cara penyesuaian diri yang kosong, yaitu dari binatang cumi-cumi, walang sangit, dan juga siput. Itu kalian cari tahu bagaimana mereka itu menyesuaikan diri. Oke, paham ya? Kemudian di bawahnya ada sebuah peta konsep, yang mana tulis kesimpulanmu tentang cara hewan beradaptasi pada diagram berikut. Ada sebuah diagram. Saya kasih contoh satu. Misalkan di sini diagramnya satu adalah belalang sembah. Kamu tulis di bagian ini yang hijau. Nah, belalang sembah. Kemudian cara hewan beradaptasinya itu bagaimana? Lihat lagi. Hewan ini menyesuaikan diri dengan kondisi sampai bentuk tubuhnya. Kalian tulis di sini di bawahnya. Ada di sini tulis nama hewannya, di sini cara beradaptasinya. Oke? Kalian tulis sampai 5, 1, 2, 3, 4. Ada 6. Tulis sampai 6, ya. Boleh kalian lihat di Google, boleh baca-baca buku, itu terserah kalian. Nah, jadi cara beradaptasi hewan. Nah, itu tugas kalian. Ada 3 tugas. Yang pertama, judulnya itu hiena adalah hewan paling pintar di dunia. Yang kedua, kalian cari cara hewan itu menyesuaikan diri dari cumi-cumi, kemudian siput, dan juga satu lagi itu apa lupa saya. Nah, yang ketiga, kalian tulis diagram, ya, nama hewannya, kemudian juga cara beradaptasinya. Oke? Mungkin sampai sini dulu pelajaran tema kita kali ini dari halaman 63 sampai dengan 72. Terima kasih anak-anakku sekalian, selamat belajar dan jangan lupa berdoa sebelum mengerjakan tugas. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.